Oke, selamat datang semuanya teman-teman di acara virtual ini gitu. Kita bilang aja ini acara silaturahim karena kalau misalnya teman-teman lihat judulnya Kandera Coming ini apaan sih gitu kan. Sebenarnya ini adalah salah satu sesi yang diselenggarakan kerjasama antara perhimpunan pelajar yang ada di Canberra. Jadi ini spesifik di Canberra ada PPI, PPIA gitu, Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia ACT, kemudian juga kerjasama dengan PPI ANUIS, PPI NU, kemudian juga dengan PPI University of Canberra. Nah, dari nanti teman-teman pasti akan sering banyak bersinggungan atau bertemu gitu ngobrol dengan kami dan harapannya dengan adanya acara hari ini tuh bisa jadi apa ya kayak pintu awal untuk bersilaturahmi. Jadi karena kita nanti sama-sama rantau semua gitu, jadi semuanya adalah bagian dari keluarga Indonesia yang ada di Canberra. Harapannya sih gitu ya. Nah, acara ini nanti pada intinya adalah sesi sharing. Jadi akan ada sharing secara general informasi keberangkatan dari PPI ACT, kemudian akan ada informasi lebih spesifik dari teman-teman di PPI ANU, dan kemudian juga ada informasi yang lebih spesifik dari teman-teman yang di PPI UC. Nah, kami berusaha untuk nanti secara singkat gitu ya, nggak terlalu lama untuk penjelasannya karena harapannya mungkin pasti teman-teman punya banyak pertanyaan yang bisa disampaikan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan kan kalau misalnya nunggu di akhir kadang takut lupa ya. Jadi teman-teman bisa langsung chat di chat box-nya boleh atau nanti juga di akhir dan sebagian besar waktu yang akan kita gunakan adalah untuk sesi bertanya jawab. Nah, sebagai spoiler dikit, di samping akan ada sosialisasi atau sharing sesi sharing ini dari kami dari PPI ACT, kemudian PPI NU dan PPI UC, itu kami juga sudah menyediakan, sudah menyusun lah istilahnya, sudah menyusun guidebook yang nanti akan kami bagikan, akan kami share ke teman-teman, itu di akhir acara linknya gitu. Jadi nanti di guidebook itu teman-teman bisa dapat informasi lebih detail, misalnya terkait dengan persiapan keberangkatan, kemudian apa namanya support dan juga well-being-an gitu. Karena nanti teman-teman pasti akan maksudnya menyadari ketika di kuliah support-support itu sangat penting begitu ya. Dan juga ada informasi misalnya terkait restoran apa sih yang ada di Canberra gitu yang menarik untuk dikunjungi. Nah, mungkin biar tidak berpanjang lebar di bagian awal dan nanti teman-teman bisa saling berkenalan juga di sini, silahkan untuk saling mengechat satu sama lain di chat box-nya atau saling melemparkan respon itu sangat terbuka. Nah, yang pertama saya mau mengundang nih ada Mas Dito. Mungkin bisa share bisa perkenalan dikit kemudian share materi yang mau dijelaskan ke teman-teman. Terima kasih. Nah, aku langsung share aja kali ya. Oke, Oke, silakan Mas. udah muncul belum? Emang masih kosong, nanti aku next. Oke, udah Nah, kelihatan udah. ya. Oke, selamat siang teman-teman buat yang di Indonesia dan selamat sore untuk teman-teman yang di Australia. Perkenalkan saya Dito, di sini saya perwakilan dari PPI ACT, dari divisi acara, bukan koordinator kok, cuman bantu-bantu aja, bantuin Mbak Aska sama Mas Hendra. Terus di sini saya mau share sedikit ya mengenai apa namanya. Oh ya, saya mahasiswa di ANU jurusan Finance. Ini masuk tahun kedua, ya masuk semester ketiga. Seperti itu. Jadi karena waktu cuma 7 menit, jadi saya mau langsung aja ya untuk mulai sharingnya. Jadi saya akan sharing sedikit mengenai general information terkait ketibaan di Australia dan khususnya mengenai settling in di Australia seperti itu. Sebenarnya itu sudah ada di dalam handbook, tapi saya mau bahas sedikit yang kira-kira essential biar bisa dijadikan pointer oleh teman-teman. Sama yang kedua, saya mau bahas sedikit mengenai persiapan untuk masalah uang ya, untuk perbankan gitu ya, perbankan kalau uang saku masing-masing gitu ya. Sama sedikit sharing mengenai gimana sih landscape sosial atau kehidupan bersosialisasi di Canberra. Seperti itu. Nah, di sini ini saya memulai presentasi dengan Yamalundi atau Welcome to Canberra. Yamalundi itu artinya welcome. Kalau mungkin teman-teman sering lihat Bomin JK di Melbourne University, kita di ANU di Tanah Munawal itu selamat datangnya pakainya Yamalundi seperti itu. Nah, sebelum terbang ke Canberra, mungkin teman-teman yang perlu dipersiapkan ini ya, apa namanya yang perlu dicek lagi ya untuk visa, itu masa berlakunya minimal 6 bulan dari masa expired ketika teman-teman nanti tiba di Australia. Karena kalau di case saya atau mungkin Mas Hendra kemarin, kalau Mas Hendra kemarin misalnya dia mulai di Indonesia ya, gitu kan. Sedangkan kalau saya baru mulai di sini tapi defer 3 kali kayak gitu. Jadi pas saya datang visa saya itu tinggal 8 bulan.
akhirnya saya perpanjang di Australia. Tapi intinya kalau memang teman-teman mau datang ke sini, pastikan pas teman-teman nyampe, itu visanya expirednya masih 6 bulan lagi. Otherwise, itu nanti teman-teman dideportasi waktu di Sydney Airport atau di Melbourne Airport, tergantung first port entry-nya mana. Untuk paspor, itu standar, itu masa berlakunya minimal 6 bulan, pas ketibaan di Australia-nya, seperti itu. Lalu yang ketiga tentu arrival card sama custom declaration yang semuanya akan diisi waktu di pesawat, menjelang landing di Australia. Nah, untuk post-pandemic travel, tadi saya udah sempat nge-search, karena kan perubahannya cukup cepat ya, teman-teman ya. Maksudnya regulasinya berubah-ubah terus. Nah, kalau saya ngecek di website-nya Garuda, gitu ya, yang saya yakin itu sama ya, mau Qantas atau Singapore Airlines juga, itu COVID entry requirement itu sudah dicabut, jadi nggak perlu nunjukin bukti vaksinasi status COVID. Kayak gitu. Bukti status vaksinasi COVID waktu nyampe ke Australia. Dan kalau dulu sebelum berangkat, itu kami suruh ngisi digital passenger declaration dulu, tapi sekarang juga udah enggak. Nah, kalau untuk ketentuan tes COVID, per 5 Januari itu hanya berlaku untuk turis atau siapapun yang berasal dari China, Hong Kong, dan Macau. Karena kan seperti yang kita ketahui, mereka baru membuka lagi ya ke dunia gitu kan. Jadi Australia masih hati-hati, mengingat di 3 tempat tersebut kasus COVID-nya meningkat lagi. Namun kalau so far dari poin-poin yang sudah saya jelaskan di sini, itu entering and leaving Australia dari Home Affairs, itu nggak perlu tes COVID lagi. Cuma nanti kalau teman-teman ada yang baru datang, khususnya setelah tanggal 5 gitu ya, atau awal tahun ini, mungkin bisa share, feel free, kayak gitu. Nah, untuk makanan, itu banyak banget sebenarnya nggak boleh dibawa ke Australia, gitu kan. Selengkapnya bisa dilihat di yang bawah ini, link yang saya cantumkan. Tapi, ini kenapa saya ngambil poin tertiga, karena ini 3 kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh orang Indonesia. Kayak gitu. Misal bawa kering tempe, atau bawa rendang buatan rumah, atau misalnya bawa dendeng, bawa abon, itu fatal. Itu fatal. Agak, jujur dibilang ini agak untung-untungan ya teman-teman ya. Kayak gitu, kayak kemarin sepupu saya balik ke Australia, dia bawa opak gitu, keripik opak, itu selamat. Tapi teman saya yang lain, dia bawa dendeng, hampir kena denda $2.000. Dendanya nggak main-main teman-teman, $2.000. Jadi please demi kebaikan umat dan kebaikan finansial, udah nggak usah bawa aja, daripada nanti malah teman-teman malah kena denda atau ribet masuknya, seperti itu. Karena sekarang sudah mulai ketat lagi, beda seperti zaman awal saya masuk dulu, Januari 2022, itu sangat longgar. Sekarang sudah mulai ketat lagi. Sama yang ketiga, makanan yang dari pesawat atau dari airport, itu juga jangan dibawa. Jadi misal teman-teman ada sisa, wah ada roti nih dari pesawat, dari Garuda gitu kan, aku bawa tik-tik-tik, no, it's a big no. Atau teman-teman ngebekel nih, apel gitu, dari rumah gitu, lapar gitu kan, please itu juga jangan. Ini 3 kesalahan yang paling sering dilakukan oleh orang Indonesia. Selengkapnya ada di bawah, tapi please yang 3 ini catat banget ya, kayak gitu. Daripada nanti teman-teman baru nyampe, terus kenapa-kenapa, karena dendanya sekali lagi teman-teman nggak main-main, ribuan dolar, seperti itu. Oke, next-nya itu untuk yang spesifik Canberra, itu saya menyarankan ya teman-teman ya, sebelum datang itu udah memiliki akomodasi. Itu yang paling penting. Karena sekarang akomodasi di Canberra lagi susah banget. Sahabat saya ini kontraknya nggak diperpanjang di Lana Carmel, karena dia cuma mau nambah setengah tahun ya, gitu ya. Udah 1 bulan nyari rumah nggak dapat-dapat. Ada aja alasannya, bukan karena nggak ada, cuman landlord tuh jual mahal. Dan kenaikannya luar biasa. Kayak apartemen saya sendiri misal itu naiknya $200 tahun ini per bulan. Jadi pastikan ketika datang sudah punya akomodasi or at least punya tebengan. Karena hotel pun juga nggak opsi. Hotel average semalam tahun lalu saya nyampe itu di angka 1,5 juta per malam. Itu pun di Woden, sekitar 16 km dari pusat kota. Jadi sekali lagi mohon sudah punya akomodasi sama punya internet yang aktif. Karena itu sangat membantu khususnya untuk Uber, seperti itu, untuk Uber. Karena kalau nggak punya, teman-teman pakai taksi konvensional, itu harganya 2 kali lipat dari ride-hailing apps. Terus untuk COE, visa, kopi paspor, jika dibutuhkan juga jaga-jaga aja bukti vaksinasi dan tes COVID, itu semuanya di-print ya teman-teman ya, kayak gitu. Karena contohnya untuk nyari rumah, kayak saya kan tinggal sekarang ini saya diminta COE-nya kayak gitu. Karena harga mahasiswa sama harga non-mahasiswa itu beda. Jadi selalu keep it handy.
Dan di sini ngeprint itu nggak kayak di Jakarta, ada Snappy, atau di Jogja itu banyak tukang fotokopi atau print-printan gitu kan. Di sini nggak ada tempat ngeprint. Ngeprint paling deket itu di Kmart, itu pun per lembarnya $1. It's really expensive. Jadi mending teman-teman bawa secukupnya dari Indonesia. Dan pas foto sama materai Indonesia, iya betul, karena di kedutaan kalau misal teman-teman nanti perpanjang paspor atau apapun ya, butuh assistance kedutaan, itu masih butuh materai. Seperti itu. Nah, terus ini yang mungkin saya share yang agak banyak karena di buku belum ada, itu mengenai persiapan perbankannya ya gitu ya. Nah, jadi di sini itu kan mungkin teman-teman suka ngeluh ya, Indonesia lemot lah, lambat lah atau apa. Percayalah teman-teman, di sini semua lebih lambat. Paket, ngirim ngirim kartu itu semuanya lama. Nah, jadi kayak memang teman-teman itu bisa buka rekening, itu rekening jadi langsung saat itu juga. Tapi kartu debitnya itu baru dikirim itu 10 hari kerja dari tanggal pembukaan rekening. Yes, teman-teman, 10 hari kerja atau 2 minggu kalender. Jadi, in the meantime, saya mengasumsikan teman-teman akan butuh rekening Indonesia teman-teman. Seperti itu. Jadi, sebelum berangkat, pastikan lapor dulu ya ke banknya masing-masing bahwa memang teman-teman nanti mau transaksi dari luar. Nah, narik di Australia sendiri itu nggak terlalu mahal, biayanya 20.000. Itu flat untuk yang jaringan ATM Visa. Terus untuk bawa uang tunai secukupnya ya buat seminggu aja, nggak usah banyak-banyak. Kayak gitu, karena di sini sebenarnya semuanya udah cashless. Seperti itu. Nah, untuk rekening, itu yang bank 4 tuh ada utama. Ini saya urut dari yang asetnya paling besar. Commonwealth, ANZ, NAB, dan Westpac. Seperti itu. Nah, kalau di 4 bank ini, tarik tunai itu di bank 4-4-nya tuh gratis. Jadi nggak usah khawatir. Kayak misalnya teman-teman bukanya NAB atau ANZ karena pengen aja gitu. Kalau ada ATM Commonwealth, tarik aja, hajar. Itu nggak akan kena. Beda sama di Indonesia. Kayak gitu. Transfer antar bank itu juga gratis pakai Osko. Nah, sama. Untuk rekomendasi transfer dari Indonesia, kalau dari kami itu pakainya Flip, karena itu paling murah ya. Tapi tolong ya, daftar sama verifikasinya sejak di Indonesia. Kalau udah di sini, teman-teman udah susah daftarnya. Karena harus ngirim OTP dan macam-macam. Dan OTP-nya setahu saya terakhir itu masih hanya bisa dikirim di nomor Indonesia. Jadi make sure sebelum berangkat, ini ya teman-teman ya, pertama sudah lapor dulu ke bank kalian di Indonesia, bahwa kalian akan bermukim di sini cukup lama. Lalu yang kedua tentunya kalau mau pakai Flip, itu daftar dan verifikasinya sejak di Indonesia, jangan di sini. Nah, mahasiswa itu dibebaskan dari biaya rekening, jadi siapkan aja print COE sama visa student. Sama itu saat membuka rekening. Kalau udah ada student card, silahkan tinggal dibawa, tapi kalau belum ada, pastiin bawa print COE sama visa ya, kayak gitu. Nah, kalau nanti udah jadi semua rekening, kartu debit, nggak usah khawatir, di sini cashless is king. Jadi kayak teman-teman nggak usah bawa uang kemana-mana kayak gitu, mending bawa kartu sama daftar Apple Pay atau Google Pay aja. Itu bisa dipakai untuk bayar di semua tempat. Oke, next-nya itu, nah mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai kehidupan sosial di Canberra, gitu ya. Nah ini mohon maaf, pakainya foto saya semua, bukannya saya narsis, karena soalnya kan kita lagi misah-misah nih, saya nggak punya foto, terus saya juga kalau mau pasang foto orang harus pakai konsen kan di Australia itu semua harus pakai konsen. Kita kayak nggak bisa main ngepost foto orang gitu aja kan. Ya even if kalau temannya Indonesia santai aja sih, cuman ya udahlah biar aman saya pakai foto saya sendiri aja. Nah, Canberra itu kan kotanya kecil ya. Kalau kemarin mengungkap salah satu keluarga angkat saya, ngutip keluarga angkat saya gitu, the best parties of Canberra take place behind the closed doors. Artinya apa? Canberra itu semuanya community banget. Jadi nggak banyak kegiatan di luar. Semuanya tuh bergantung pada teman atau keluarga atau apa seperti itu. Jadi nggak yang terlalu nggak terlalu keluar banget lah Canberra itu. Nah, akibatnya apa? Canberra itu secara umum sepi dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia. Seperti itu. Nah, kalau secara keadaan sosial masyarakat Australia sendiri, gitu ya, masyarakat Australia sendiri itu secara umum ramah tapi sifatnya peripheral. Peripheral itu maksudnya gimana? Jadi dia ramah aja di luar, tapi agak susah untuk bisa jadi teman yang benar-benar teman. Seperti itu. Nah, akhirnya tuh salah satu dua kata yang paling diasosiasikan dengan Canberra itu adalah burnout dan loneliness. Seperti itu. Nah, kurikulum di Australia sendiri itu bisa dibilang sangat rigorous. Rigorous itu gimana ngomongnya? Tuntutannya banyak. Mungkin bisa tanya ke Mbak Aska, ditanya ke Mbak Hanifah, atau ke Mbak Nisa gitu ya. Kuliahnya stres, guys. That's to say the least. Kuliahnya stres. Makanya di Canberra itu sangat penting untuk
punya support system yang firm. Kalau kebanyakan orang Canberra, bukan kebanyakan sih, Canberra itu nyaman bagi mereka yang sudah menikah atau berpasangan, kayak gitu, karena punya support system yang dedicated. Nah, untuk teman-teman yang baru datang gitu ya, yang masih belum nikah, misal kayak saya gitu ya, agak scrambling untuk nyari support system. Nah, padahal itu sangat penting, karena apa namanya, semua itu terjadi di belakang pintu yang tertutup. Acara-acara tuh di rumah orang-orang. Seru-seru tuh di rumah orang-orang, seperti itu. Makanya penting sekali untuk teman-teman itu punya komunitas di sini. Any kind of community, kayak gitu. Nggak harus organisasi, yang penting punya teman, kayak gitu, punya teman. Entah punya pacar atau apa, nyari di mana lah, di Tinder gitu, terserah gitu kan. Yang penting punya teman. Karena beneran hidup tidak seslow itu teman-teman di Canberra. Tapi juga di sini kurang untuk mekanisme hiburannya kurang. Beneran hiburannya kayak cuma teman. Makanya di sini kami dari PPIACT, Anuisa dan Yucisa itu ya nggak terbatas di kami ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman butuh bantuan atau apa, butuh let's say pengen ngobrol atau apa, we are here to help. Jadi kami adalah, anggap aja kami adalah teman kalian di Canberra, atau mungkin adalah keluarga bagi teman-teman di Canberra. Karena I know mungkin banyak dari teman-teman yang pertama kali merantau dan keluar negeri gitu kan, sistemnya semua beda, socially khususnya ya. Jadi kami siap untuk support seperti itu. Dan terakhir, at last, selamat datang di Canberra. Jangan ada gap-gapan ya di antara kita, udah itu aja gitu. Ini pesan sponsor dari banyak orang, jangan ada gap-gapan. Udah nggak usah peduli apapun lah, ANU, UC, CSU. Terus sama mungkin pertanyaan paling standar, mungkin yang harapannya bisa kita rubah di generasi sekarang ya, kayak stop nanya LPDP atau AS, please. Oke, please. Kita semua sama. Kita semua strugglingnya sama, kita semua sama-sama capek di sini dengan cara kita masing-masing dan perjuangan kita masing-masing. Jadi please, kita semua satu Indonesia di sini. Pokoknya dari kami, dari PPIACT, dari Anuisa, dari UCISA, dari UCISA, kita looking forward to welcome every one of you. Ini saya juga udah cantumin di sini Instagramnya, bisa di-follow, dan kalau ada apa-apa silahkan di-chat. Admin kami fast response kok, insya Allah gitu kan. Terus ini kenapa gambarnya McCafe? Karena mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, McD memang dari Amerika, tapi McCafe itu dari Australia. Jadi McCafe itu adalah simbol Australia. Jadi kalau di Australia jangan beli Starbucks ya, belinya McCafe aja. Promosi ya, Bre. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Lanjut mungkin ya, Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Dito. Ini apa, ngasih gambaran sekilas lengkap lah dari keberangkatan, maksudnya secara logistik ya, sampai bagaimana bergaul. Ini aspek yang penting, cukup penting banget lah di Canberra gitu. Mengingat kotanya, nantilah teman-teman yang udah datang mungkin ngerasain. Nah, mungkin sebelum pindah ke Mbak Hasi gitu yang lebih spesifik terkait dengan NU, kemudian nanti ada role menjelaskan terkait UC, ada teman-teman di sini yang udah di Canberra belum, yang barusan kayak seminggu terakhir baru tiba? Mungkin ada yang baru datang nggak? Nah, saya lihat ada namanya Arya. Arya, are you there? Halo, ya. Barusan datang kan ya? Arya barusan datang? Ya, saya baru 3 hari sampai di Canberra. Tadi mungkin ada nggak yang mau ditambahin sedikit terkait dengan perjalanan, spesifik terkait perjalanan aja, menambahkan yang punya Mas Dito? Ya, mungkin satu hal di bandara ya, diperhatikan batas bagasi. Kemarin ada teman yang kesusahan karena misalkan di Qantas itu ada satu koper maksimal berapa kilo, itu dipastikan peraturannya, kemudian berapa jumlah bag yang bisa di-carry ke kabin, dan berapa total beratnya itu diperhatikan lagi. Check-in 2 jam sebelum boarding itu udah rame, udah ngantri, jadi jangan sampai terlambat di sana. Itu sih yang kemarin cukup. Dan bawa simpan scan NPWP, itu ditanyakan nanti ketika buat bank account, sampai titik strip formatnya itu ditanyain. Itu sih. Selebihnya lancar, di sini cukup menyenangkan so far. Oh gitu. Arya udah kemana aja ini di Canberra?
Kemarin ke juga. Belkonen, keliling danau, baru itu. Oke. Baru itu, tapi sebagian besar akan seperti itu sih. Jadi benar yang tadi disampaikan Mas Dito untuk kayak a lot of party behind the closed doors, itu benar banget. Nah, mungkin kita lanjut nih lebih spesifik. Mungkin boleh angkat tangan nggak teman-teman di sini yang di NU siapa aja? Mungkin bisa raise hand. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, wow banyak. Nice, oke. Nah, kita gitu langsung aja untuk penjelasan lebih spesifik dari NU ke Hasi. Silahkan Mbak Hasi. Ya, halo semua. Suara bisa terdengar nggak suaraku? Bisa, Halo? bisa. Lagi Oke. di rumah makan ya Hasi? Ini lagi nongki-nongki lah. Lebih kondusif di luar soalnya daripada di rumah. Sorry. Oke, silakan. Yuk. Oke, paparannya udah keluar? Kelihatan jelas. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mungkin sore di Canberra ya, buat teman-teman semua. Jadi, perkenalkan aku Asyati Yusrina, panggil aja Hasi. Saya baru dipercaya untuk jadi Presiden Anuisa untuk terms 2022-2023. Jadi kesempatan hari ini saya izin untuk menyampaikan gitu ya sedikit bahan-bahan yang mungkin akan berguna buat teman-teman yang sedang mempersiapkan keberangkatan ke Canberra. Jadi kurang lebih ada beberapa paparan saya yang mungkin beririsan lah sama apa yang sudah disampaikan oleh Mas Dito dan mungkin akan dicepetin aja, tapi nanti juga ada mungkin informasi-informasi tambahan yang mungkin akan aku sampaikan tambahan gitu ya, tambahan di luar dari paparan ini. Jadi biar lebih ini nih, biar kita setting background gitu ya, karena jujur aja aku ketika sampai di Canberra agak sedikit shock gitu. Ketika sampai di Canberra, aku asalnya dari Palembang, sekarang juga lagi pulang di Palembang. Terus sudah sekitar 3 tahun merantau ke Jakarta gitu. Jadi kurang lebih background kehidupan adalah di kota-kota besar di Indonesia dengan populasi yang sangat padat gitu. Tapi ketika datang ke Canberra ada satu hal yang aku merasa sangat shock adalah ternyata Canberra itu sesepi itu gitu, seteratur itu, tapi yaitu sesepi itu populasinya. Jadi buat teman-teman yang datangnya dari kota-kota besar, hiruk pikuknya banyak, Canberra akan menambah gitu ya, menambah hasanah baru buat kehidupan teman-teman sekalian. Jadi kalau untuk populasi Canberra ini tahun 2021 yang aku ambil itu cuman 455.000 gitu. Untuk di Indonesia dia sama dengan kota Manado. Cuman luasnya dia seluas kota Palangkaraya kurang lebih 2.358 km persegi. Jadi kepadatan penduduknya dia sangat-sangat sangat-sangat jomplang gitu kalau kita bandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia yang kepadatan penduduknya sangat tinggi gitu. Jadi ini yang mungkin teman-teman nanti rasakan gitu ya, karena di Canberra itu tiba-tiba kita semua bisa menghirup napas dengan lebih lega gitu, melihat langit yang lebih biru, melihat tanaman yang lebih hijau gitu. Nah itu nanti mungkin bagian hal lain yang mungkin teman-teman akan syukuri gitu ya, karena bisa merasakan hal-hal baru, hal-hal yang lebih berbeda dari apa yang mungkin teman-teman hadapi di Indonesia gitu. Jadi untuk Canberra sendiri itu mungkin teman-teman beberapa mungkin sudah searching lah ya. Canberra adalah capital territory dari Australia, jadi ibu kotanya ada di Canberra. Canberra berasal dari artinya adalah tempat bertemu. Ini dari bahasa Aborigins setempat. Jadi Canberra adalah kota yang planet city gitu ya, kalau kita bilang, atau kota yang direncanakan semuanya gitu. Jadi jarak dari kota-kota besar yang kalian teman-teman tahu mungkin Sydney atau Melbourne, dia 3 jam ke Sydney dan 8 jam ke Melbourne. Jadi teman-teman mungkin nanti akan banyak ya jalan-jalan main-main ke Sydney atau ke Melbourne. Juga disebut dengan the Bush Capital karena akan banyak
tempat-tempat main teman-teman nanti kayak gini nih. Mungkin bisa join aku, Ninda, dan teman-teman lainnya untuk trekking atau lari-lari tiap minggu gitu. Itu untuk background. Nah, hal yang paling penting untuk teman-teman siapin dari sekarang sebelum berangkat adalah tempat tinggal gitu ya. Seperti tadi Mas Dito udah omongin bahwa sekarang tempat tinggal di Canberra mungkin tambah sulit untuk dicari. Jadi teman-teman mulai dari sekarang harus sesegera mungkin memastikan bahwa teman-teman dapat tempat tinggal. Opsinya ada 2, yaitu on campus atau akomodasi yang disediakan dari kampus. Bisa di-searching melalui website dari kampus, ini nu.edu.eu study accommodation. Tapi untuk mahasiswa baru mostly nggak guaranteed langsung dapat akomodasi gitu. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman akan bisa dapat akomodasi on campus, atau kalau tidak teman-teman bisa dapat opsi lainnya adalah yang off campus. Off campus ini aku rangkum menjadi 3, bahwa ada akomodasi dari penyedia akomodasi seperti Canberra Accommodation Center atau Unilodge. Ini juga banyak teman-teman yang sebelum dapat tempat yang lebih permanen tinggal dulu di Unilodge. Itu ada beberapa opsi yang ada di Canberra. Bisa dicek di websitenya masing-masing untuk CAC atau Unilodge. Atau opsi lainnya adalah sewa rumah atau apartemen. Ini mungkin lebih enak untuk yang berkeluarga gitu ya. Cuman kebanyakan untuk sewa rumah dan apartemen ini saran kami adalah teman-teman tidak langsung menandatangani kontrak jangka panjang ketika belum sampai di Canberra. Jadi teman-teman kalau bisa datang dulu, lihat dulu tempatnya, cari dulu akomodasi yang sementara, tapi ketika sudah dapat tempat yang oke, silakan silakan tanda tangan kontrak, karena kontrak di sini biasanya untuk akomodasi itu ada bonds ya, ada uang deposit yang harus dibayar. Nah, dan juga kebanyakan ada rawan untuk penipuan gitu ya. Beberapa kasus penipuan terjadi untuk hal-hal yang kayak sewa rumah, sewa apartemen. Jadi pastikan teman-teman kalau bisa untuk yang long term itu dilihat dulu tempatnya. Atau opsi lainnya adalah share house atau ngekos gitu. Di sini juga ada beberapa kos, itu dari beberapa keluarga diaspora Indonesia atau teman-teman yang juga PhD gitu ya, sewa rumah di sini. Mungkin ada beberapa kamar di rumahnya yang bisa disewakan. Biasanya informasinya ada di grup Facebook atau di grup-grup WA diaspora Indonesia. Ini kami juga akan berusaha untuk sharing ke teman-teman kalau ada informasi-informasi tambahan untuk terkait dengan akomodasi. Selanjutnya ini langsung aja di barang-barang yang harus dibawa. Kayak yang tadi Mas Arya juga udah kasih informasi ya. Jadi pakaian, kalau bisa barang-barang yang harus dibawa ini pastikan itu penting banget buat teman-teman dibawa gitu. Karena untuk aku waktu itu berangkat ke Canberra itu bulan Februari, dan salah satu teman yang dalam penerbangan waktu itu ada yang over baggage. Over baggage-nya itu udah hampir 800.000 gitu. Jadi teman-teman pastiin ketentuannya gitu. Ada yang naik Garuda atau naik Qantas atau naik penerbangan yang lainnya. Pastikan teman-teman paham berapa berat bagasi yang dibolehkan gitu, atau kalau kabin ada berapa tas kabin yang boleh dibawa gitu, karena biasanya itu menjadi salah satu yang sering menjadi masalah gitu ya. Jadi barang-barang sebenarnya di Canberra lumayan lengkap gitu ya, kecuali untuk barang-barang khusus gitu. Makanya di sini aku tulis pakaian khusus kayak wanita yang berhijab atau baju-baju batik atau baju-baju khusus lah yang mungkin kalian tahu bahwa itu pasarnya cuma di Indo atau Asia. Ada beberapa hal itu yang bukan nggak ada, tapi mungkin lebih sulit didapatkan di Canberra. Jadi untuk pakaian-pakaian yang lainnya mungkin teman-teman bisa bisa bawa secukupnya aja, tapi pastiin bahwa di Canberra itu cuacanya mostly dingin gitu ya. Untuk orang Indo terutama yang biasanya kita cuacanya tropis, di sana lebih dingin gitu. Jadi pastiin bahwa teman-teman membawa bekal yang cukup. Terus hal penting lainnya adalah travel adapter atau kabel panjang. Ini penting banget buat gadget-gadget, alat-alat ibadah, dan obat-obatan.
Nah, tips lainnya itu loh adalah tadi seperti juga disebutin oleh Mas Arya, check in di awal waktu. Check in di awal waktu itu saving banget buat kita karena kita nggak tahu apa yang mungkin akan terjadi gitu ya. Bisa jadi dokumen yang masalah, bisa jadi bagasi, bisa jadi antriannya dan lain-lain. Jadi pastiin teman-teman nanti waktu berangkat check in di awal waktu gitu. Atau jangan sampai booking tiket yang transitnya juga terlalu berdekatan, itu juga resiko gitu ya. Hati-hati ekses bagasi. Tadi udah dibilangin juga, aku cek terakhir Garuda 1 kilo itu 220.000. Ya, jangan lupa beli SIM card. Tadi juga Mas Dito udah bilangin, beli SIM card di bandara waktu transit. Terus, nah untuk transit di Sydney, itu terminal untuk domestik dan internasional itu berbeda. Jadi teman-teman nanti kan ketika sampai mau naik Qantas atau naik Garuda atau naik maskapai lainnya, mostly akan sampai di Terminal 1. Nah, jarak Terminal 1 dan Terminal 3 itu jauh, teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu bahwa nanti kayak aku bilang harus ada waktu yang cukup gitu ya untuk pindah dari Terminal 1 ke Terminal 3. Karena kalian juga pasti akan bingung gitu. Mau kecuali udah pernah di tempatnya ya. Pasti akan bingung mencari cara untuk ke Terminal 1 ke Terminal 3 gitu. Nah, itu ada busnya, ada bus shuttle-nya. Kalau nggak salah lokasinya di sini, di depan Ridge Hotel. Jadi nanti teman-teman pahami gitu ya, pelajari kira-kira apa maps di bandara di Sydney itu kayak gimana. Terus nanti ketika sudah sampai di Canberra, ada untuk akomodasi masing-masing bisa pakai Uber atau Didi. Next, ini juga tadi udah diingetin sama Mas Dito, cuman mengingatkan kembali, sangat penting karena ada banyak kasus yang terjadi bahwa orang-orang Indonesia yang kena denda nih. Dendanya sangat lumayan banget, 27 juta untuk dihabiskan untuk denda itu sangat sayang gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman sebelum berangkat cek aja dulu barang-barangnya apa aja yang boleh dan nggak boleh dibawa. Terus jangan lupa nanti ketika sebelum sampai nanti ada kertas yang dibagiin di pesawat dan teman-teman harus checklist barang-barang apa aja yang akan teman-teman declare. Kalau bisa sebelum berangkat itu sudah disiapkan list apa aja yang akan di-declare ketika mau turun. Oke. Next, ya kehidupan di ANU ya kurang lebih kayak Mas Dito bilang bahwa challenging ya, kuliah di ANU itu sangat challenging buat kita semua mostly karena kita secara akademik akan tertantang gitu untuk bisa melakukan atau explore skill-skill baru, pengetahuan-pengetahuan baru yang akan kita dapetin di sini. Jadi saran aku untuk teman-teman semua kalau bisa harus datang minimal 1 atau 2 minggu sebelum kuliah dimulai. Karena 1 atau 2 minggu itu kasih ruang teman-teman untuk mempelajari gitu ya, beradaptasi dengan cuaca di Canberra, biar teman-teman tahu juga untuk mempelajari lah lingkungan sekitar gitu. Jadi jangan sampai ketika datang itu langsung mulai kuliah, itu akan lumayan hektik tuh. Selanjutnya perhatikan kalender akademik dan enroll kuliah sesuai dengan persyaratan. Ini nanti aku bukain gitu ya website untuk kegiatan akademik di ANU, tapi pastikan teman-teman paham kalender akademik karena untuk enroll course itu nggak bisa asal-asalan gitu. Ada waktunya dan kalau kelewatan waktu itu teman-teman nggak bisa drop lagi gitu. Selanjutnya baca dan pelajari materi kuliah sebelum kuliah dimulai, karena ketika kuliah mulai itu mostly kita diskusi sama teman-teman, diskusi sama lecture. Jadi mostly orang yang datang ke kelas itu sudah well prepare gitu ya. Well prepare bukan hanya dengan materinya, tapi juga pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ketika diskusi di kelas. Manfaatkan bantuan akademik. Bantuan akademik ini biasa jadi bantuan, bisa jadi bisa jadi penenang lah buat kita semua. Ini biasanya ada beberapa school yang ngasih bantuan akademik, tapi secara umum itu di-provide dari perpustakaan gitu ya. Jadi nanti teman-teman untuk yang kesulitan menulis atau kesulitan untuk keep up with materi, itu biasanya ada bantuan akademiknya. Terus yang terakhir, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, yang di-offer bahkan dari kampus sendiri atau dari kita yang kegiatan-kegiatan dari student
yang ada student Indonesia yang ada di NU. Jadi jangan fokus cuman kuliah doang gitu ya. Ya kuliah tuh penting lah ya, tapi ada hal-hal di luar itu yang akan ngebantu juga kegiatan-kegiatan kuliah teman-teman. Jadi kita nanti ketika udah ketemu mungkin akan banyak lagi cerita, akan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bareng-bareng gitu. Ini checklist saja sebentar. Ya, checklist saja. Mungkin beberapa tadi udah disampaikan sama Mas Dito. Pastiin aja untuk dokumen-dokumen ini teman-teman sudah punya semua. Saran aku ya kalau bisa jangan booking tiket pesawat sebelum mastiin bahwa minimal visa itu sudah dapat, karena itu gambling menurut aku. Ya seharusnya sih nggak ada masalah ya, kecuali masalah dengan dokumen teman-teman gitu. Tapi pastiin dulu kalau teman-teman udah well settle untuk pergi, baru pesan tiket pesawat dan berangkat ke Canberra. Dan saran kami juga teman-teman kalau bisa berangkatnya berkelompok, minimal ya 3 orang atau 2 orang gitu ya, biar ada teman untuk ngobrol gitulah selama perjalanan, atau minimal kalau bingung nggak bingung sendirian gitu. Itu aja dari aku. Nanti mungkin kita bahas lebih lanjut lagi di pertanyaan aja. Tapi terakhir ngiklan dikit izin, karena Anwisa baru di kepengurusan yang baru, jadi teman-teman yang baru datang kita welcome banget buat teman-teman yang akan segera berangkat ke Canberra untuk juga join Anwisa, untuk bersama-sama kita bikin kegiatan-kegiatan yang seru-seru bareng-bareng. Itu aja dari aku, kembaliin ke Aska. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sih sudah share terkait NU. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa langsung di chat di box, kayak beberapa teman udah pada tanya, atau nanti di akhir juga bisa langsung disampaikan. Nah, selanjutnya yang terakhir dari UC, cuman saya mau tanya juga dari teman-teman di sini yang UC boleh angkat tangan yang berencana sekolahnya di UC. Karena memang sebagian besar biasanya NU, cuman saya penasaran aja sih apakah dari teman-teman yang UC yang join siang hari ini. Oke. Kalau misalnya belum ada, nanti kita akan share juga ke teman-teman yang UC, jadi bisa ditonton juga video dan materinya. Nah, silakan dari Roll. Halo, selamat siang. Ya. Selamat sore. Boleh saya kedengaran? Terdengar jelas, Roll. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Raul. Mohon maaf izin absen karena dari tadi saya politik. Jadi saya ingin menjelaskan aja sih perwakilan visa dan berdasarkan bagaimana kalau saya ingin kuliah di UC. Karena tadi dari Mas Tito dan Bahasa sudah menjelaskan tentang pesawat lain, ini saya lebih terperinci aja tentang kehidupan buat kalian, buat ya siswa UC. Nanti kalian bisa melihat nih waktu di UC ini ada beberapa acara seperti UIK dan Students yang disediakan oleh UC LiveX. Nah, buat sekarang ini acara yang paling dekat adalah Education Week. Itu ada beberapa acaranya sendiri. Masih belum lengkap, itu mungkin bisa dilihat di Instagram UC LiveX sendiri. Lalu buat selanjutnya, ini ada yang di sekalian tentang jadi kostum. Nah, ini kan saya lihat kebanyakan dari teman-teman di kalau misalnya seandainya teman-teman tidak mendapatkan tempat yang dekat dengan sekarang di review, kalian tetap juga bisa mengambil residential areanya yang diisi itu dari Unilodge yang terbuka buat siapa aja yang penting. Dan bisa dilihat ini ada red and blue card-nya. Lihat kalau yang one bedroom itu lebih mahal. Biasanya paling murah itu ada namun ini lebih cocok buat Canberra sendirian. Kalau misalnya kalian bawa keluarga,
sayang sekali tidak bisa apply tapi dapat di tempat yang sama. Lalu on campus residential area-nya mungkin saya masukkan yang penting aja. Kalau misalnya buat belanja kebutuhan sehari itu bisa di Westfield, sama ada grocery stores, Woolworth, dan ada Aldi's. Itu buat para mahasiswa lebih yang murah, yang isi. Saya doang. Terputus, Rol. Di serial. Oh, suara kamu putus-putus, sorry. Oh, putus, maaf. Nah, ini oke deh. Aduh, maaf banget. Ya, bisa lalu ada web yang secara itu ke salah satu dari dua untuk ada pelatihan juga dan juga udah kampus. Dan kalau misalnya teman-teman Oops. We lost him. Iya. Sepertinya lepas sinyal. Oke. Nah, itu Rol sudah gabung lagi. Halo, Rol? Kalau misalnya koneksinya terlalu berat, suara saya jelas. Kalau misalnya koneksinya terlalu berat untuk sharing, bisa verbal juga nggak apa-apa. Rol. Oh iya, kalau gitu saya secara verbal aja. Nah, iya. Mungkin aja dari terakhir itu kalau misalnya teman-teman yang tinggal di UC namun keluar dari kampus, UC sendiri menyediakan supermarket, namun kurang lengkap isinya. Lalu kalau misalnya teman-teman males masak UC, di dalam UC di tempatnya itu ada beberapa kafe dan restoran. Oke. Ada yang mau ditambahin lagi, Rol, di sini? Nah, itu aja, Kak. Sebenarnya dari saya segitu aja, karena buat yang lainnya udah lebih lengkap dari sekian, terima kasih. Oke, siap. Makasih, Rol. Nanti makasih banyak udah sharing, Rol. Nanti buat teman-teman yang akan berencana ke UC, bisa langsung juga, pada intinya kalau misalnya teman-teman merasa nyaman bisa mengontak siapa aja, itu nanti maksudnya kami semua saling terhubung ya. Jadi kalau misalnya ke ACT maupun ke Anuisa, ke UC, nanti bisa akan saling membantu dan nge-referral. Nanti mungkin teman-teman yang baru datang, kalau misalnya di istilahnya ke well-being-an ya, kesejahteraan itu di lingkungan kampus itu salah satunya ada referral. Jadi memang tidak selalu teman-teman yang di sini misalnya dari ACT atau Anuisa atau UCISA bisa membantu langsung saat itu, tapi setidaknya dari yang teman-teman ceritakan gitu sudah mendengar dan bisa membantu menghubungkan atau mencari informasi ya gitu sih. Nah, mungkin selanjutnya yang ini yang kita lebih banyak kali ya. Kalau misalnya ada teman-teman, ada nggak yang mau bertanya sesuatu? Bisa langsung raise hand aja, atau yang barusan datang bisa langsung angkat tangan juga, misalnya mau share sedikit terkait sekarang situasi cuacanya gimana di sana dan teman-teman harus bersiap seperti apa. Selain ada yang mau tanya? Ini kalau di chat banyak yang bertanya terkait makanan ya. Nah, mungkin aku jamin kali ya soal makanan kali ya. Boleh. Jadi kalau untuk soal makanan, sebenarnya teman-teman ya, nggak usah terlalu khawatir soal groceries Indonesia ya, di sini ya. Soalnya kan pertama-tama limit bagasi terbatas, gitu kan. Jadi mending save up untuk hal-hal yang lebih penting. Karena di sini tuh, dulu pas awal-awal kita datang ya, tahun lalu ya Mbak Aska ya, itu kan bener-bener karena belum banyak orang, jadi pilihannya tuh terbatas. Nah, contohnya sekarang aja saya punya toko langganan, namanya Toko Teh dan di Fishwick. Itu dia toko Filipina gitu kan. Tapi karena lama-lama orang Indonesia banyak, akhirnya tuh 40% barang Indonesia. Saya tuh nyari bumbu
nasi goreng, cap ibu, sampai sambal ulek, sampai bumbu ayam kuning tuh semua ada di situ. Dan harganya pun sama kayak di Melbourne. Kayak contoh saya beli satu toples itu ada kemarin $3 gitu kan. Memang agak mahal kalau dibanding Indonesia, cuman udah lumayan lah gitu kan. Dan itu kemarin saya ke Melbourne harganya sama segitu. Kayak gitu sih. Jadi untuk makanan sarden, makanan kaleng itu nggak usah khawatir, di sini banyak. Bahkan untuk saus sambal ABC, kecap ABC itu di Coles sama di Woolworths itu ada, nggak di Asian Store. Bahkan Indomie goreng itu di Woolworths juga ada. Karena emang orang sini tuh sama kondimen Indonesia, sama mie Indonesia itu udah kayak ya udah part of life gitu. Orang-orang white juga makan itu gitu sih. Nah sama tadi aku lupa, sebenarnya tadi bingung mau masukin ke PPT apa enggak, soal bidet. Nah, itu penting-penting nggak penting. Karena kan orang Indonesia kan, sorry ya, biasa bebersih di bawah sana pakai air ya, gitu kan. Nah, itu properti, selain propertinya yang dimiliki oleh Pak Yama, orang Indonesia di sini ya, itu hampir pasti nggak ada bidet. Jadi mending teman-teman kalau memang beneran nggak bisa pakai tisu toilet, better alokasikan space dan itu untuk bawa bidet. Karena bener-bener nggak ada bidet sama sekali di benua ini. Kayak gitu. Kalau aku tim gelas chat time, karena ya aduh ngomongin ini ya gitu ya, karena saya udah biasa gitu kan, jadi saya nyediain gelas chat time cuma buat tamu yang main ke rumah saya gitu kan. Tapi kalau beneran deh itu remeh tapi penting, karena beneran gak ada yang jual sama sekali di Australia. Itu aja sih ngomongin soal percebokan. Terima kasih. Iya. Aku nambahin dikit soal bidet, tadi kan di grup chat ada yang tanya maksudnya dibolongin gimana. Itu kebetulan bukan saya sih sebenarnya, cuman saya pas itu cuman lihat ada beberapa teman ketika travel itu mereka tuh bawa botol terus di atasnya tuh di lubang kayak paku itu loh. Jadi kayak di lubang paku kecil. Jadi kayak biasanya sih kalau di Indonesia aku suka buat kayak gitu untuk sabun cuci piring ya, untuk ngeluarin sabun cuci piring. Nah, ternyata teman-teman itu makainya untuk bisa nyemprot gitu kan. Jadi di lubang kecil ditutup botolnya. Itu sebagai salah satu alternatif sih. Tapi kalau misalnya teman-teman yang masih di Indonesia dan bisa bawa, ya nggak ada salahnya untuk bawa. Terus ini ada pertanyaan juga nih. Ada pertanyaan itu terkait bidet kayak sudah cukup menjawab ya. Ada yang bertanya terkait dengan cuaca di Canberra seperti apa. Mungkin ada yang mau menjelaskan dikit kalau misalnya winter atau terdingin kayak gimana? Sebagai yang lagi di Canberra selama periode Natal ini ya, ini jujur swingnya luar biasa Mbak Aska. Kayak pas aku seminggu sebelum Natal, itu Canberra stabil di 12-14 derajat. Kayak gitu. Natal, hari Natal itu 32. 32, ya 32, terus ini average di 22-24. Mungkin bagi teman-teman orang Indonesia rasanya ya elah segitu doang, Jakarta, Bekasi juga segitu. Iya sih, iya paham. Cuma mungkin yang bagi teman-teman harus sadari, di sini tuh kelembapan udara hampir 0. Jadi kering banget. Jadi ketika 32 derajat tapi kering, itu beneran teman-teman antara pusing, mimisan, atau beneran itu jadi harus persiapkan nanti harus banyak minum, sama yang nggak boleh lupa di sini adalah pakai hand cream. Hand cream tuh nggak boleh lupa. Kayak gitu. Pokoknya pelembab, terus sama harus selalu pakai di sini cuaca tadi selain masalah baju juga ya, selalu pakai tabir surya SPF. Karena mataharinya beneran bikin kebakar. Kalau di Indonesia kan bikin gosong doang. Di sini coba 2 jam panasan udah. Kayak kemarin saya di Melbourne nggak pakai sunscreen, ngelupas udah. Gitu sih. Benar-benar. Mungkin terkait kulit, saya tahu pernah ada teman yang punya masalah terkait kulit. Angga mungkin mau sharing nggak? Terkait kulit dan cuaca. Cuaca ya? Iya, dan efek ke kulit kan? Iya, di Canberra tadi kan ada yang nanya soal winter. Nah, di Canberra itu menurut saya suhu di saat winter itu tidak sedingin di Europe misalnya sampai minus belasan derajat, 20 derajat. Di sini tuh minusnya sampai 5 derajat kalau tidak salah ya, saya rasa pagi. Cuman yang buat Canberra itu lebih dingin itu adalah anginnya, teman-teman. Jadi walaupun dia minus 5, tapi anginnya itu membuat kita semakin menggigil. Jadi ya terasa belasan minus 20 juga, minus 20 derajat. Jadi benar tadi kata Mas Dito, perlu banget pelembab dan lain-lain itu untuk mencegah kulit kering. Dan saya memang sarankan untuk beli aja di Canberra. Karena beberapa teman-teman ada yang bawa itu dari Indonesia, tapi produk di Indonesia itu tidak cocok dengan suhu di
Canberra. Jadi jangan khawatir, nanti ketika teman-teman sampai di sini, silakan aja tanya kepada teman-teman yang sudah lama tinggal di Canberra, atau minta temanin untuk beli ke grocery, atau minta rekomendasi untuk beli sendiri sunscreen atau pelembab bibir dan lain sebagainya yang Mas Dito tadi jelaskan. Karena saya sendiri pribadi yang paling rentan kalau di saya itu bibir. Jadi berapa menit, berapa jam aja nggak pakai pelembab itu bibir saya langsung pecah-pecah, terutama ketika winter. Jadi itu nanti penting sekali ketika teman-teman sampai di sini untuk mendapatkannya di grocery yang ada di Canberra dan minta rekomendasi teman-teman yang sudah lama di sini. Iya betul. Makasih ya enggak. Nah, terus mungkin teman-teman di sini yang udah di Canberra, selain Arya adakah? Ada yang sudah tiba di Canberra? Oke, kalau misalnya belum ada yang ngerespon atau belum, coba dari Hendra terkait pakaian, Dra. Kan tadi banyak diceritain kalau di sini tuh dingin, habis itu tapi kering, terus berangin. Berarti biasanya pakaiannya, kan banyak kan di Indonesia kita pakai jaketnya agak beda tuh ya, tipikalnya harus sama yang di Canberra. Itu bisa Jadi diceritain. pengalaman saya dulu itu bawa jaket dari Indonesia. Saya kira Canberra pada saat itu summer seperti ini, asosiasinya nggak dingin. Tapi ternyata Canberra itu dingin, dan sekarang aja 2 hari belakangan ini sebenarnya summer, tapi suhu drop di pagi hari. Drop di pagi hari, terus hangat lagi di siang, tapi di malam berangin lagi, dingin. Jadi bagi yang mau bawa jaket, boleh bawa seadanya aja, tapi akan lebih jaket Indonesia itu nggak bisa berfungsi di sini. Karena bahan yang diproduksi di Indonesia itu nggak disesuaikan dengan untuk negara 4 musim seperti itu. Jadi kalau kalian mau invest untuk jaket, misalnya musim dingin, lebih baik beli di sini. Karena akan sangat berfungsi. Banyak yang toko-toko clothing, winter clothing itu ngasih diskon di summer biasanya. Tapi kadang-kadang nanti dia ada dikasih diskon lagi menjelang autumn atau winter. Jadi saya sarankan kalau pakaian, untuk jaket ya, jangan terlalu banyak bawa dari Indonesia, bawa aja secukupnya, nanti beli di sini. Itu jaket itu kalau di diskon, kayak down jacket itu, kemarin saya beli yang mereknya Macpac, tapi teman-teman bisa beli yang ada Kathmandu atau North Face atau yang lain-lain, itu mungkin kalau di diskon sekitar, kalau beli baru ya, ataupun mungkin dapat hibahan atau yang lain, kalau beli baru itu sekitar, diskon itu sekitar $99. Itu. Jadi masih bisa untuk punya satu jaket buat kalian selama winter. Usahakan beli yang down jacket. Karena kalau down jacket itu yang kayak gembung-gembung gitu, jadi dia bisa tahan angin untuk di Canberra. Karena angin di Canberra itu memang bikin kulit kering banget. Jadi kalau dulu saya di winter malah saya sering mimisan. Waktu winter itu sering mimisan karena kering banget. Jadi bukan mimisan ya, jadi kayak berdarah tapi langsung kering gitu. Jadi nggak ini ya, begitu. Jadi mungkin kalau yang pertama-tama datang di summer tapi kok dingin, ya memang seperti itu Canberra. Sekarang aja lagi dingin gitu. Ya mungkin itu sarannya. Sip, terima kasih Indra. Ini barusan ada di chat grup yang bilang sudah ada di Canberra juga, Sri Hartono. Ini mohon maaf, Mas atau Mbak? Mas, Mbak. Mas. Mas, oke. Mas Sri mungkin bisa cerita sekarang situasinya gimana, kan barusan dari Indonesia. Apa nih yang kaget ketika tiba? Karena belum banyak jalan-jalan banyak sih, Mbak. So far bagus, tapi yang tadi disampaikan sama Mas Angga sama lupa. Tadi benar, jadi Canberra kering banget. Jadi aku udah bawa pelembab muka atau apa itu dari Indonesia. Terus semalam dibilangin sama senior sini, oh itu nggak berlaku di sini, Ton. Jadi kalau urusan tadi pelembab muka dan sebagainya, karena di sini kering banget. Aku sampai 2 hari yang lalu dan hari kedua tuh udah berasa mulai perih. BTW aku cowok nggak pernah pakai skincare dan sebagainya, tapi kayaknya di sini harus mulai pakai. Itu sih kalau angin tadi cuaca sudah disampaikan dingin bener. Jadi rasanya kayak di puncak gitu dinginnya, tapi panas. Nah, jadi gimana tuh ngomongnya?
Ya, udah itu aja kali Mbak Aska. Terus kalau siap. yang positif lain, teman-teman di sini baik banget. Tadi pagi sarapan juga dimasakin sama senior Mbak Liana. Jadi masalah makanan nggak khawatir tadi. Udah itu aja sih Mbak. Makasih Mbak Aska. Siap, Mas Tono, terima. Ini panggilannya Mas Tono berarti ya? Ya boleh. Sip, salam kenal Mas. Nah, ini juga ada di grup di chat yang menanyakan terkait dengan SIM card. Mungkin Luke mau ini nggak mention terkait atau bercerita terkait dengan SIM card nggak? Iya, aku mungkin mau share aja. Suaraku kedengeran kan ya? Dengar tapi agak putus. Oke, putus. Iya, kalau untuk SIM card sih saranku memang ketika nyampe di Bandara Sydney langsung beli aja. Nanti di situ ada banyak provider kok teman-teman, ada Optus, ada Telstra dan teman-temannya lah ya, Boost dan sebagainya. Nah, pas waktu beli SIM card teman-teman ambil aja lah, terserah mau pakai SIM card apapun di sana. Nah, nanti kalau misalnya 1 bulan setelahnya teman-teman merasa oh kayaknya aku mau pakai yang lebih murah gitu ya providernya. Biasanya provider lebih murah tuh belinya langsung di Coles atau di Aldi gitu-gitu. Nah, itu teman-teman bisa ganti nanti setelahnya gitu. Jadi tanpa harus ganti nomornya. Nah, proses aku sendiri pengalaman kemarin pindah dari Optus ke Vodafone itu prosesnya sedikit tinggal nanti telepon ke providernya aja pindah ke Vodafone misalnya, nanti sama mereka langsung dibantu tanpa harus di nomor. Jadi SIM card-nya nanti memang pakai SIM card yang baru, tapi proses ganti nomor dibantu sama providernya gitu. Oh iya, terus nanti kalau bank dan sebagainya itu butuh banget. Ya, pastikan ketika datang itu seharinya langsung bikin ini kan, 14 hari supaya akun banknya, biar ATM-nya teman-teman segera bisa dapat. Nah, otomatis biasanya pengalaman sih kalau sudah nyampe itu teman-teman pasti capek dan nggak bisa ngurus kayak beli dulu ke Optus kemana gitu ya. Jadi saranku sih emang pas di Sydney aja beli SIM card apapun lah itu, nanti soal nanti mau diganti itu terserah teman-teman selanjutnya. Thank you. Siap, makasih Ruk. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mungkin saya mau tanya, ada yang akan membawa keluarganya kah ke Canberra? Halo Mbak, kemungkinan saya sih masih mempertimbangkan. Oh gitu. Gimana Mas? Rencananya di awal sih saya mungkin di semester 2 ya, jadi berangkat mungkin sekitar Juni, ya sekitar. Cuma memang masih dipertimbangkan karena kan masalah akomodasi infonya juga tidak semudah itu ya. Nah mungkin ada saran atau apa yang perlu dipertimbangkan kalau misalnya mau bawa keluarga, dan saya kebetulan udah punya anak 1. Usianya 2 tahun. Oke, siap Mas Akmal, cocok banget nih. Mungkin dari Mbak Hanifah yang sama-sama sudah berkeluarga dan juga sudah punya anak 1 juga gitu kan, dan membawa keluarganya ke Australia. Silakan Mbak Hanifah. Ya baik Mbak Aska. Oke. Ya, Mas Akmal yang tanya. Mas Akmal ya. Ya, saya juga sama membawa keluarga. Ya, jadi emang sebaiknya seperti itu, kita datang lebih dahulu supaya kita bisa mencari akomodasi, karena akomodasi untuk keluarga emang susah gampang sih, itu pengalaman saya. Untuk mempermudah sebaiknya yaitu kita mencari akomodasi dari orang Indonesia yang udah ada di sini gitu, karena biasanya mereka lebih bisa menerima daripada, mungkin lebih gampang sih daripada kita harus nyari lagi di Bursa Canberra atau misalnya di beberapa di Facebook ya, biasanya ada grup khusus untuk akomodasi. Nah, pengalaman saya tuh bulan pertama waktu sampai ke sini emang saya struggling banget untuk nyari akomodasi untuk keluarga, karena untuk apartemen sangat mahal ya, apalagi dengan LA dari LPDP ya, saya LPDP jadi ya agak susah juga sih.
itu saran saya itu sampai sini dulu, baru cari sebaiknya dari ya orang-orang Indonesia yang ada di sini, diaspora Indonesia. Sebaiknya seperti itu. Jadi mereka bisa lebih kayak menerima kita gitu ya. Karena kalau kita nyari akomodasi dari grup yang umum gitu biasanya agak susah. Banyak yang tidak mau menerima keluarga gitu. Agak susah lah gitu. Jadi sampai sini jangan khawatir, pasti ada. Informasi itu biasanya dari sesama orang Indonesia itu selalu ada informasi akomodasi. Jadi sebaiknya itu kalau Mas mau bawa di semester kedua itu menurut saya sangat baik karena Mas sudah settle terlebih dahulu, sudah dapat akomodasi sehingga ketika keluarga tiba itu lebih gampang. Nah kalau saya sendiri, saya kebetulan tinggal di rumah diaspora Indonesia juga di rumah Kabutet, Butet Manurung. Terima kasih Mbak infonya. Berarti kalau boleh tahu bulan mencari itu di mana Mbak stay-nya sama keluarga? Gimana Mas? Maaf, bisa diulang? Untuk yang tadi Mbak kan carinya itu 1 bulan ya agak struggling. Nah 1 bulan pertama itu di mana Mbak kalau boleh tahu stay-nya? Saya di CAC, di Canberra Accommodation Center untuk temporary accommodation. Nah setelah dari situ baru saya pindah ke share house. Oh, okay. Tapi itu bisa ya berarti buat keluarga? Enggak. Kalau CAC bisa untuk keluarga, hanya harganya memang lebih mahal sih. Kalau untuk single 250 ya waktu saya datang sekarang, kayaknya sekarang udah naik deh. Kalau keluarga kayaknya 300 atau 3,5 kalau nggak salah. Oke, kalau gitu Mbak. Ya, nanti kalau misalnya saya boleh kontak Mbak Hanifa. Oh iya, boleh. Oh iya, terima kasih. Iya Mas Akmal, nggak apa-apa. Ini jadi memang tujuannya forum komunikasinya kalau misalnya teman-teman mau tanya lebih lanjut nanti bisa langsung berkontak yang bersangkutan. Kalau misalnya belum sempat bertanya di grup ini nanti bisa langsung DM juga ke PPI ACT atau di PPI NU atau PPI UC, nanti bisa dihubungkan lah dengan teman-teman yang relevan untuk atau yang bisa menjawab ya. Nah, terus ada yang bertanya juga tuh terkait dengan harga akomodasi. Mbak Hanifa boleh nambah dikit nggak harga? Biasanya sekitar berapa? 300-an ya. Iya. Kalau ya? Itu paling murah menurut saya. 300 itu udah paling murah. Bisa lebih di atas itu. Kalau ada teman saya mahasiswa PhD itu dia dapat satu kayak rumah juga ya, kayak semacam apartemen lah gitu, mini apartemen itu 380 per week. Ada 2 kamar. Tapi kalau saya di sini ada share house, jadi ya sekitar 300 gitu. Makasih Mbak Anif. Nah, nanti mungkin untuk informasi terkait ke akomodasi, jadi sebagai informasi di Australia itu, di Canberra juga itu yang menjadi sumber utamanya lebih banyak Facebook ya. Kalau di Indonesia kan mungkin kita punya banyak channel kayak OLX dan lain-lain, tapi sebenarnya di Australia ini cukup aktif forum-forum Facebook, termasuk teman-teman mungkin bisa join namanya Bursa Canberra. Itu komunitas Facebook masyarakat Indonesia gitulah yang ada di Canberra. Jadi sering share informasi terkait dengan akomodasi, bahkan dalam keadaan-keadaan diperlukan, misalnya teman-teman udah mau berangkat tapi belum menemukan tuh bisa sekedar chat kayak ada mohon info apakah ada yang punya akomodasi, itu biasanya teman-teman di grup itu akan dengan senang hati menjawab. Ada yang mau menambahkan dari teman-teman? Mungkin dari Ninda yang pernah nggak? Kan pasti kemarin juga sempat mencari akomodasi, kemudian juga membeli sepeda atau membeli peralatan tertentu, bisa cerita dikit nggak terkait marketplace-nya? Paling aku cuma mau nambahin ini aja Kak, kalau di Facebook itu tuh ada grup juga namanya Buy Nothing. Jadi biasanya itu ada grup-grup Buy Nothing per suburb sesuai tempat kalian tinggal gitu. Terus kalian bisa di situ grup untuk kayak biasanya orang-orang yang kayak udah nggak butuh barang tertentu, itu tuh mereka kayak menawarkan barangnya untuk orang-orang lain yang tinggal di suburb yang sama gitu. Jadi kayak beberapa tuh ada yang menawarkan monitor atau sepeda atau TV juga bahkan ada kayak gitu-gitu. Kayak gitu aja sih. Benar, betul. Dan range-nya, maksudnya range-nya banyak banget, nanti teman-teman bakal ngeliat, kebetulan saya juga pengguna sepeda, dan dulu saya beli bekas cuman $30, dan masih berfungsi sangat baik kayak gitu. Nanti juga ada maksudnya range kalau harga cukup luas ya kalau untuk barang-barang online, dan kayak termasuk alat-alat dapur. Jadi pasti teman-teman yang baru datang tuh akan gatel untuk segera mengisi kebutuhan rumah tangga kan biasanya. Nah, tapi
kalau misalnya agak sabar dan pelan-pelan, sebenarnya banyak forum-forum yang ngasih barang gratis, kayak wajan, panci, piring itu saya nggak pernah ada beli sih, maksudnya dapat gratisan semua dari Facebook ya. Rajin cek-cek di Buy Nothing kayak gitu, kecuali kalau misalnya ada keperluan-keperluan yang urgent. Nah, terus ada yang mau ditanyain lagi nggak dari teman-teman gitu sebelum kita, saya nggak mau menahan berlama-lama, kalau saya udah selesai ya udah kita akhiri gitu sharingnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mau ditambahkan dari teman-teman yang sudah tiba di Canberra? Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Sudah lengkap? Oh iya, satu lagi. Dulu terkait akomodasi ya, kalau misalnya ini yang untuk yang bukan keluarga, kemarin itu kan saya perginya sendiri. Jadi saya carinya di flatmates dulu. Jadi di flatmates itu hampir sama kayak di Facebook ada yang Canberra, apa itu? Room sharing, house sharing dan sepertinya itu ada grupnya sendiri. Tapi ini ada apa websitenya juga namanya Flatmates. Kalian juga bisa cari lewat situ selain dari yang dari kampus juga. Jadi sebenarnya banyak option ya kalau untuk nyari akomodasi. Tapi memang harus teliti. Jangan buat seperti tadi dibilang jangan ngasih deposit dulu sebelum sampai kalian di sini seperti itu. Jadi sebaiknya harus dilihat dulu kondisinya seperti apa. Waktu kemarin itu kalau saya tinggal pertama kali di temporary itu di Canberra Accommodation Center. Itu waktu saya itu masih bisa tinggal 4 minggu. 4 minggu itu per week-nya dulu itu masih 250, tapi sekarang saya kurang tahu, mungkin udah 280 ya. Mungkin range-nya sekitar itu sekarang. Tapi lebih baik jangan langsung untuk langsung jangka panjang seperti itu. Lebih baik temporary dulu, nanti baru sambil lihat-lihat lagi, sambil kalkulasi jauh apa enggak dekat dari kampus atau mempertimbangkan on campus atau off campus seperti itu. Oke, siap. Makasih banyak Hendra atas poin tambahannya. Nah, nanti ada yang mau ditanyain lagi atau ditambahkan atau sudah jelas semuanya? Mas Pak, itu ada yang nanya soal transport dari Bandara Canberra ke Acton. Terkait sama transportasi. Jadi tadi mungkin bisa, tadi kayak ada yang jelasin ya di saat presentasi. Hasi mau jelasin dikit? Iya, sebenarnya bisa aja naik bus dari Sydney ke Canberra, itu perjalanan kurang lebih 3,5 jam. Cuman bagasi ya, cara pasti karena kita teman-teman nanti pindah dari Indo ke sini pasti bagasinya banyak. Make sure Mures itu ketentuannya seberapa banyak bagasi yang bisa dibawa. Tapi kalau saran aku, terutama juga yang kalau beasiswa ya, setahu aku LPDP nggak bisa ya untuk perjalanan via bus itu di reimburse, tapi pastiin lagi. Dan sebenarnya naik pesawat itu lebih ringkes saja dan lebih nggak capek gitu. Tapi tetap opsi balik ke teman-teman masing-masing. Kalau mau perjalanan darat juga boleh. Cuman kalau saran kami ya, karena mostly mungkin dari teman-teman angkatan aku yang datang itu mostly kita juga naik pesawat transit dari Sydney ke Canberra, karena itu lebih time saving dan lebih nggak capek lah. Karena teman-teman setelah perjalanan flight 6 jam itu pasti capek banget, hektik banget, bisa jadi belum mandi kan seharian, pasti riweuh lah pikirannya. Jadi kalau saran aku sih mendingan naik pesawat gitu dari Sydney ke Canberra gitu. Untuk naik bus dari Canberra ke Sydney tuh akan banyak kesempatan lainnya teman-teman jalan-jalan di Sydney. Iya. Ini ada pertanyaan yang lain. Ada penjemputan ENU dari Sydney tanggal 11-13 Februari. Ada yang punya informasi itu? Enggak sih, belum pernah denger sih ya. Sama ini kayak arrangement-nya teman-teman pada transit di Sydney, langsung Canberra dengan pesawat. Kalau misalnya teman-teman yang AS biasanya sudah di-arrange juga langsung naik pesawat ke Canberra. Itu sih. Udah, kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi atau mau ditambahkan?
Oh, ini mungkin nanti banyak pertanyaan. Jadi gini, teman-teman sebagai gambaran, jadi di Canberra itu banyak, misalnya gini, pertama soal pakaian gitu. Teman-teman banyak bisa beli tersedia. Kan biasanya kita kalau mau pindahan ke tempat baru tuh bawaannya banyak ya. Kebetulan saya tuh termasuk yang bagasinya sisa banyak gitu kan. Karena tahu kalau misalnya di Canberra sebenarnya banyak yang bisa dibeli di sana gitu. Termasuk misalnya kalau baju itu ada finish yang baju baru second gitu tapi masih kualitasnya masih bagus, atau bahkan kayak tadi itu ada Buy Nothing, terus rice cooker itu bahkan lebih murah. Menurut saya sih lebih murah ya di Canberra, harganya 100.000 itu udah bagus lah, kita cukup untuk kita sendiri. Habis itu kalau misalnya apa lagi ya, barang-barang kebutuhan umum, alat panci dan lain-lain itu kayak ada gitu kan semuanya. Tapi kalau misalnya saran saya sih kalau yang pada hobi masak, mungkin yang ada sih barang-barang kebutuhan masak tuh ada, cuman yang kayak bahan-bahan yang spesifik, misalnya yang agak mahal tuh kalau misalnya nyari kayak jahe, lengkuas, ketumbar, sereh kayak gitu, yang suka masak itu mungkin akan menemukan di Canberra cukup mahal. Jadi kebetulan kalau saya lebih memilih untuk beli yang udah packaging, yang bagus ya packagingnya. Jadi maksudnya bisa lolos secara custom gitu. Kalau misalnya teman-teman belinya yang di pasar kan kadang 3.000 dapat ini ya bahan satu kayak serai, habis itu jahe gitu. Itu nggak lolos tuh kalau begitu. Tapi kalau misalnya teman-teman belinya yang dalam packaging yang bagus tuh masih bisa lolos juga gitu. Asalkan declare hal-hal seperti itu. Terus kayak kemarin terakhir tuh saya minta teman yang datang tuh untuk bawain jahe juga itu di packaging bagus, karena kayak jahe itu di Canberra tuh sekitar $50 per kilo. Jadi cukup mahal kan. Jadi hal-hal seperti itu yang justru malah mahal, bukan seperti yang kayak baju atau peralatan. Oke. Kalau tambahan, silakan. Tadi yang nanya tentang transportasi itu, kemarin itu pengalaman saya terkait juga yang tentang pembelian SIM card ya. Karena itu saya pakai Uber dari bandara ke tempat akomodasi. Tapi itu kan harus di-download di regional Australia. Jadi nggak bisa kalau kita download Uber dulu, terus dipakai di sini, Uber-nya nggak bisa. Jadi yang sudah download Uber yang udah di-download dari Indonesia itu nggak bisa dipakai di sini. Jadi dia harus di-uninstall, download lagi setelah tiba di Australia, karena harus regionalnya Australia baru bisa berfungsi. Nah, yang jadi masalah adalah Uber itu harus bayarnya itu pakai kartu. Harus pakai kartu. Nah, pada saat itu saya udah buat Genius. Bisa didaftarin di HP pada saat itu. Tapi masalahnya waktu kalau Android, nah untuk sistem Android kita harus ubah dulu settingan Indonesia itu ke Australia. Jadi dia baru connect antara Uber sama Genius-nya kita, baru bisa kita pakai Uber untuk booking Uber taksi dari bandara ke tempat akomodasi dengan pakai Genius. Seperti itu pengalaman yang kemarin. Tapi mungkin kalau misalnya yang pengguna Apple itu otomatis mungkin ya. Tapi kemarin tuh saya pengalamannya dengan Android, jadi itu harus settingannya agak sedikit ribet. Thank you Hendra. Ini ada satu pertanyaan yang belum sempat terjawab terkait dengan pertanyaan siapa yang tadi? Kalau misalnya stay di Canberra untuk exchange dengan budget $7.000 dalam 12 minggu cukup atau enggak? Itu udah termasuk rent belum, Mas? Nah, itu dia. Baru mau nanya, udah termasuk rent belum? Iya. Jadi komponen sebenarnya itu kalau di Canberra mungkin secara general menjawab teman-teman juga ya, kayak rasa keingin ketahuan seberapa banyak akan mengeluarkan uang gitu. Komponen paling besar itu pertama adalah properti ya, untuk sewa, rent. Kemudian jadi rent itu benar itu paling besar, bisa mungkin sebulan tuh tergantung, kalau misalnya per minggunya dapat 250 berarti ya udah bisa dihitung sebulannya habis sekitar 1.000, atau kalau misalnya dapat lebih dari itu 300-400 ya 1.000 sampai $1.500 lah ya untuk rent. Kemudian kalau misalnya untuk makan, sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang suka memasak itu tidak begitu mahal sih. Itu tergantung, kalau misalnya hanya kebutuhan pokok seperti beras, kebetulan saya masak nasi terus ya, beras, lauk pauk, sayur, itu mungkin seminggu itu belanjanya sekitar $35 sampai $50, itu untuk kebutuhan pokok. Jadi kan sebulan sekitar $200. Tapi kalau misalnya suka jajan, mungkin dia nambah 50, masa jajan snack gitu,
mungkin habisnya sebulan $300 lah ya. Nah, kalau misalnya makan di luar, itu baru yang sekali jajan kita bisa ngitung. Misalnya suka beli makanan, kalau misalnya apa sih yang sekali makan saya $15 lah, atau sampai $25. Ya, maksudnya tergantung ya. Jadi ini gini, kalau misalnya teman-teman, cuman kan yang pasti kan rent ya. Habis itu teman-teman suka masak, itu mungkin sebulan habisnya 1.500 maksimal. Iya, 1.500. Sama itu udah include transportasi kalau misalnya cuman butuh bis gitu. Jadi sisanya masih bisa nabung. Tapi kalau misalnya jajan kan tergantung masing-masing. Jadi kalau 1.500 kali itu 12 week 4.500. Jadi masih cukup banget sih Mas kalau menurut saya sih. Gimana Mas Dito? Aduh, ngomongin Tergantung itu gaya tricky. hidup soalnya ini. Jadi mau sharing aja ya untuk sekali dining out di Canberra ya. Dining out tuh mahal di Canberra. Dan ketika aku bilang mahal, itu kayak orang Jawa Timur, mahal. Lebih mahal dari Melbourne, lebih mahal dari Sydney. Itu Canberra, realitinya seperti itu. Karena memang juga secara wage, Canberra itu paling tinggi di Australia. Jadi sebagai gambaran, untuk sekali makan, contoh di Papa Ridge, itu kan kita udah familiar ya sama Papa Ridge kan, di Indonesia kan. Itu sekali makan untuk main course doang, itu $20. Itu makannya tok ya, belum sama minum. Minumnya lagi itu sekitar 6 sampai Paling murah $8. $20. Seperti itu. Jadi kurang lebih $28 untuk sekali makan, hampir $30 seperti itu. Nah, kalaupun teman-teman pengen makanan yang western gitu ya, makanan western itu juga sama. Itu ada lunch specials itu $10 sampai $15 di sekitar ANU. Tapi on average kalau untuk sekali makan, khususnya makan malam ya, itu beneran siapin minimal $25 sampai $35. Jadi teman-teman kalau memang misalnya tanda kutip ini aku sharing aja ya, aku sempet ada 1 bulan aku tinggal sendirian ya gitu ya, grocery stock itu cuman habis sebulan itu $200 udah sama jajan, karena aku sempet sebulan tuh nggak sempet ngapa-ngapa. Nah tapi kalau udah jajan masuk itu beneran dibajetin sekali ngatot itu $30. Itu makan sama minumnya tuh bukan alkohol ya, itu minum biasa loh, $30 kayak gitu. Jadi mungkin untuk groceries kalau single sih ya, maksudnya sendirian satu orang, aku sih idealnya budgetin aja mungkin aman $300 sampai $400 kayak gitu. Itu udah makannya udah mewah banget lah kayak gitu. Dan setiap hari ganti menu, asal nggak males cuci piringnya aja sih sama potong-potongnya gitu. Tapi kalau jajan aku nggak rekomen keseringan karena bener Canberra lebih mahal dari, aku contoh gambaran aja satu item ya, bakso. Di Sydney itu gampang banget, atau Melbourne itu nemu bakso $12 kayak gitu. Sedangkan kalau di Canberra bakso tuh $20 di sebuah warung di selatan Canberra kayak gitu. Jadi you guys can see like the difference in price is immense. Gak cuma huge tapi immense gitu loh. Jadi masak tipsnya itu. Iya benar. Ya itu sih teman-teman, makanya tadi saya bilang kalau misalnya suka masak, bawa ketumbar, bawa bumbu-bumbu. Jadi bisa tetap membawa cita rasa Indonesia di Canberra ya kalau misalnya nggak jajan. Masak sebenarnya gampang juga kok, karena di Canberra ini, maksudnya di Australia ya, sudah disediakan bumbu jadi. Maksudnya kita masih bisa beli bumbu jadi yang langsung kita bisa masak, nggak harus masak, kumpul dulu bawang, cabai, ketumbar dan sebagainya. Itu mungkin Bu Aska ya. Kalau saya nggak, saya belinya langsung bumbu. Jadi itu sangat mempermudah. Jadi kalau misalnya mau kepengen masak rendang, ya tinggal beli bumbu rendang yang bambu ataupun Indofood. Ya, jadi tinggal beli dagingnya terus ya tinggal masak, udah selesai seperti itu. Jadi kadang-kadang juga nggak ribet masak itu di sini. Kalau kita pikir kayak di Indonesia harus beli bawang dulu, beli apa dulu. Di sini dimudahkan seperti itu. Oke. Daging berbahagialah. Di sini makan daging lebih murah daripada makan sayur. Jadi kalau rendang tadi itu yang nggak dibilang Mas Hendra, itu adalah menu penyelamat banget. Karena dagingnya lebih murah, lebih bagus. Masaknya kan 20 menit juga udah mateng, udah empuk banget. Ya nggak sih, Mbak Eska? Benar. Benar, banyak kok, banyak. Teman-teman kalau yang terkait instan dan sambal instan, nggak usah khawatir, di Canberra banyak banget. Bahkan saya baru tahu juga kayak, karena saya kebetulan tinggalnya banyak dengan banyak teman-teman Indonesia ya, jadi cukup tahu banyak perbedaan dapur teman-teman gitu. Ada yang bisa beli sambal
cabai bajak lah, ada gitu. Jadi bahkan lebih lengkap kadang variasinya, termasuk bumbu-bumbu instannya. Jadi ya nggak usah khawatir. Saya nggak mau merekomendasikan, takutnya salah. Ini kalau ada ahli nutrisi dimarahin. Nah, teman-teman ada yang mau ditambahkan lagi sebelum saya tutup? Karena udah 2:27, pas lah 1,5 jam. Ada lagi? Nggak ada. Aman ya? Kalau gitu mungkin dari kita, dari PPACT, habis itu PPI ANU dan PPIUC, itu dulu yang bisa kita bagikan. Yang pasti ini bukan akhir dari komunikasi dan sharing. Kalau misalnya teman-teman merasa ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, kita udah buat grup itu juga untuk berkomunikasi. Teman-teman bisa saling share dan bertanya di grup itu. Atau kalau misalnya nggak nyaman di grup umum, bisa juga langsung chat ke Instagram kami gitu, dan insya Allah akan direspon dengan cepat. Kalau lamban ya mungkin yang adminnya sedang berlibur bentar gitu ya. Nah, sebagai penutup ini kami akan share itu yang saya barusan share linknya, itu adalah guidebook yang kami susun untuk teman-teman yang akan berangkat. Di dalamnya termasuk checklist dan beberapa poin yang sudah teman-teman Hasi, Mas Dito, dan Rol sampaikan, dan ada beberapa hal yang lebih detail lagi, termasuk rekomendasi makanan di bagian akhir-akhir yang teman-teman bisa lihat. Semoga bermanfaat gitu dokumennya. Nah, mungkin sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mau datang. Semoga nanti bisa segera ketemu di Canberra. Bagian besar dari kami, yang teman-teman lihat di sini, ada yang tidak di Canberra juga karena sedang pulang kampung gitu. Tapi insya Allah bulan Februari, itu akan ada Orientation Week, itu sebagai salah satu momen juga untuk teman-teman bisa saling berkenalan dengan teman yang lain, nggak hanya sesama Indonesia, tetapi juga teman-teman negara asing, dan juga melihat aktivitas dan komunitas yang ada ya. Jadi harapannya kalau misalnya teman-teman punya concern misalnya terkait dengan politik, mungkin ada komunitas yang bisa berdiskusi terkait itu. Kalau misalnya punya concern terhadap lingkungan juga bisa, atau yang punya concern terkait dengan science gitu. Kebetulan di ANU banyak banget lah teman-teman, terutama dari India, Chinese yang mengambil field itu, nanti bisa diskusi juga di komunitas itu. Jadi Februari, itu sekitar bulan Februari. Mungkin dari kita gitu aja. Terima kasih atas kedatangannya. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Nggak ambil foto dulu? Oh iya, lupa kan. Iya, kita selfie dulu. Aku screenshot ya. Nggak apa-apa sambil aku screen. Boleh yang masih di sini On boleh cam dong. on cam, kamera dinyalakan. Nah, kan jadi kelihatan semua. Oke, wait. Oke, slide yang pertama ya. Bentar. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Very good, Slovakian. Roda. Oke, 1, 2, 3. Sip. Apa? Udah gitu aja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Canberra semuanya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Sampai ketemu di Canberra semuanya. Terima kasih banyak. Main-main ya di Canberra Nanti ya. kalau udah sampai di Canberra kabarin ya. Ya, aku di Canberra kok main ya loh. Tuh, Mas Dito bisa diajakin main tuh. Kapan saja. Bye. Bye-bye, yuk. Bye.